Come on. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Kenalin ya, nama saya Taufik Barlian, saya melayani di SMCC Jakarta. Sudah menikah, dikarunia 2 orang putra dan 1 orang putri. Jadi kalau dilihat ya seumuran lah sama teman-teman kebanyakan. Anak saya yang paling gede lagi kuliah di Nanjing. Ini wisuda, anak saya yang kedua di UPH, anak saya yang ketiga di Ucol. Nah meskipun 3 orang ini orang tuanya sama, sifatnya beda banget. Nah, saya ceritain sifatnya ya, karena mungkin bisa kayak relate sama teman-teman semua. Anak saya yang pertama, sekalipun dia ganteng kayak bapaknya, tapi selalu merasa orang lain lebih baik. Pernah kayak gitu nggak? Kayak, wah gila dia keren banget Pi, dia tuh gini gitu, wah kayaknya pinter banget. Terus saya bilang dong, enggak lah kamu juga pintar lagi, kamu keren, kamu lihat aja bapak kamu kayak mana, pasti nggak beda jauh gitu kira-kira. Narsis banget ya. Ya gitu, hobinya ngumpul, hobinya nongkrong, hobinya hangout, itu anak saya yang pertama. Yang kedua suka menyendiri, nggak suka ngumpul. Pergi sama mama papanya aja bisa berasa drain, ngesel kan. Saya ajak jalan, ajak makan, ajak nonton, besoknya diajak pergi lagi. Aduh, aku udah capek banget, aku nggak mau lah. Di kamar. Ada yang kayak gitu nggak? Main komputer, main laptop. Ya kalau main games, oh my god, no, I'm gonna die gitu. Saya denger ngapain sih lu malam-malam I'm gonna die. Tapi itu anak saya yang kedua. Nah anak saya yang ketiga, terus punya keanehan nggak pernah mau ambil hasil nilai kuliah dia. Karena dia bilang ngapain. Tapi ngapain sih ngeliat nilai? Yang penting kita udah kerjaan yang terbaik ya udah. Dan nilainya cum laude sih. Anaknya menurut saya, aduh kayak bapaknya banget. Enggak ya, kayak mamanya. Nah anak saya yang ketiga, hobi gaul, supel, hobi dance. Juli ini kalau jadi berangkat ke LA untuk ikut lomba dance WOD di LA. Iya. Saudara tepuk tangan, bapaknya menangis. Mahal banget. Saya bilang sama coachnya, katanya cuma di Singapura, kenapa jadi ke Amerika? Ya ini panitianya yang bilang, karena langsung masuk ke kompetisi final lawan negara-negara, ada 250 tim dance. Dan anak saya yang salah satu di dalamnya. Dan 3-3 ini saudaraku sifatnya beda banget. Nah tapi 3-3-nya selalu ngerasa kayak, saudara selalu ngerasa ada yang kurang. Paham gak maksud saya? Kayak aduh gue kurang gini nih, kalau kayak dia kurang gini, kayak kurang gitu. Dan saya selalu ngomong gini, kamu tuh jauh lebih baik daripada papi. Kamu sekolahnya di UPH. Papi mah dulu YAI. Tahu YAI? Gak ada yang tahu kan? Diplesetin katanya yayasan anak iblis, coba kurang ajar kan? Padahal mah kalau menurut saya itu yayasan anak ilahi, itu di Krekot, di mana di Keramat Sentiong, Senen, Salemba, tempat tawuran dulu ya. Waktu saya zaman-zaman masih kuliah itu, jadi saya bilang kamu tuh jauh lebih baik dari papi, kamu tuh lebih keren, kamu tuh lebih oke. Ya ampun kalau zaman papi dulu mah cuma breakdance jalanan, kamu tuh sampai ke LA, kamu tuh lebih keren segala macam, tapi anaknya nggak percaya. Sampai saya bilang gini. Satu hal yang papi punya yang kamu gak punya, yang mungkin bikin papi lebih baik dari kamu. Apa? Papi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kamu masih sepertiga, setengah, seperempat. Nah, saya mau tanya sama teman-teman di statement awal. Hari ini, dengan kondisimu hari ini, kamu udah hidup sepenuhnya buat Tuhan apa enggak? Kalau enggak, saya cerita ya. Anak saya itu yang nomor 2, summa cum laude, hampir jadi asisten dosen lah, dapat beasiswa dan segala macam. Tapi dia bilang gini, kalau aku kayak papi, mungkin aku nggak sanggup cari uang, hidupin keluarga dan segala macam. Kayaknya persaingan terlalu berat. Padahal di usia dia yang magang, dia anak di kafe, dia desain tuh bisa dapat berapa
berapa juta lah. Padahal dia masih sekolah semester akhir. Tapi nggak punya keyakinan. Saudara paham nggak maksud saya? Nah, saya nggak tahu berapa banyak saudara, tapi waktu saya ngobrol sama anak saya ini, saya bilang gini, kamu tuh semuanya lebih baik. Kamu lebih pintar. Orang tua kamu udah terima Tuhan, nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Kalau ribut paling berdoa doang. Pasti kasih kamu nasihat, nggak pernah ngebentak-bentak, karena kita tahu ayatnya bilang, hai bapak-bapak jangan membuat marah dalam hati anakmu. Jadi kita nggak pernah buat marah, paling jitakin doang kalau kurang ajar gitu kan. Cuma satu aja yang kurang. Kamu percaya sama Tuhan sepenuhnya atau enggak? Saya ngomong gini maksud saya bukan karena anak saya nggak ke gereja. Anak saya tiap hari baca satu pasal. Anak saya baca satu pasal, anak saya berdoa, anak saya ikut puasa, anak saya ikut perpuluhan. Jadi kalau untuk konteks Kristen, nikmat Kristen banget. Tapi ada banyak dalam hidupnya mempertanyakan Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara, suka mempertanyakan Tuhan nggak? Kayak kalau Tuhan ada, kenapa ada orang susah? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang cacat? Kenapa ada orang macam-macam pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan Tuhan. Dan buat saya, kalau kamu mempertanyakan itu, jangan-jangan kamu belum mengalami Tuhan. Tahu Tuhan di pengetahuan sama Tuhan di hati, itu beda. Nah, saya ketemu anak-anak mahasiswa di daerah BSD. Sekolah kampus terkenal. Saya tanya, kamu gereja mana? Sebut aja gereja A. Kenapa kamu ke sana? Enak, lagi hype. Lagi hype-nya, wih sana tuh lampunya celap-celip. Udah gak beda sama Holy Wing lah, kata dia gitu. Ini yang ketawa berarti pernah ke Holy Wing ya. Wah pokoknya seru lah bla 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 bla. Terus kenapa kamu jadi orang Kristen? Kristen itu agama yang paling masuk akal menurut dia. Kenapa paling masuk akal? Cukup percaya aja selamat. Kalau agama yang lain mesti sembahyang 5 waktu. Mesti berbuat baik. Kita mah bebas kak. Yang penting percaya Yesus kita selamat. Mana ada yang kayak gitu kecuali di Kristen. Jadi ya malamnya kita ajeb. Siangnya ya. Dan menurut saya orang ini jadi Kristen hanya karena situasi, karena kondisi, karena hype. Bukan karena dia mengenal Allah secara pribadi. Oke? Nah saya mau tanya, apakah saudara sudah mengenal Allah secara pribadi? Maksud saya, ngalamin Tuhan. Sebab kalau ini saudara gak sampai ke sini, saudara dalam hidupmu selalu penuh pertanyaan. Sama kayak anak saya. Seandainya aku lulus di sini udah summa cum laude, aku ambil S2 dapat beasiswa, apakah hidup aku akan berhasil? Karena saingan begitu banyak. Itu yang kuliahnya bagus. Yang kakaknya yang kuliahnya pas-pasan. Pi, aku gimana ya kerja gimana dulu? Aduh, pusing banget padahal kerja juga belum. Nah, saudara ngadepin hal-hal yang kayak gini enggak? Ini saya nanya loh, kok kita lihat-lihatan ya. Ini nanya nih saya maksudnya. Saudara yang ngalamin confidence gak bahwa Christ is in you, the hope of glory? Kalau enggak kita percuma ngomong tentang belas kasihan, kesaksian, karena kita aja gak pede. Saya push anak saya, lu cerita tentang Yesus, kemana Pi? Ke teman-teman lu, semuanya. Kan gak agama Kristen Pi. Kan kita harus toleransi. Ya kalau Kristen malu kagak usah ceritain. Namanya mindahin orang ke gereja kita dong. Cari dong yang lain. Tapi kan gak bisa lah Pi. Mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Kamu gak perlu tantang mereka terima Yesus atau ngomong Yesus adalah Tuhan. Kamu ceritain aja dalam hidup kamu kebaikan-kebaikan Tuhan. Bisa gak? Kalau kamu gak bisa, berarti kamu gak pernah lihat kebaikan Tuhan. Gue turun satu langkah ya. Pernah cerita kebaikan Tuhan? Ketemu orang gitu, ih Tuhan baik banget loh. Gemak. Ih Tuhan baik banget loh. Pernah cerita? Ih Tuhan luar biasa banget loh. Pernah cerita?
Kalau kamu nggak pernah cerita, jangan-jangan Tuhan nggak ada di dalam hidup kamu. Semuanya terjadi karena kamu mampu atau kebetulan kamu bisa. So, kamu nggak percaya bahwa hidupmu ada di dalam rencana Tuhan. Bahkan kamu sendiri mungkin nggak tahu identitasmu apa di dalam Tuhan. Mari kita buka ayatnya, biar nggak dibilang sesat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya katakan amin. Saudara orang pilihan. Itu kenyataan kalau saudara percaya Alkitab. Kita nih gak percaya kalau kita nih dipilih loh. Ngapain lo ke gereja? Diajakin temen. Ngapain lo ke gereja? Ceweknya cakep kok. Dari rambut yang hitam, yang pirang, yang putih ada semua. Saudara nggak pernah punya iman bahwa saudara di sini, Roh Kudus bawa saudara ke sini. Itu sebabnya semua yang terjadi buat saudara ya udah terjadi aja. Nggak ada tangan Tuhan di situ. Padahal saudaraku dari ayat ini, bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih, saudara adalah imamat, saudara adalah imam, saudara adalah raja, punya otoritas, saudara adalah bangsa yang kudus, bukan korban pornografi, bukan korban pelecehan. Enggak, saudara bangsa yang kudus, Yesus mati buat supaya saudara kudus. Lalu tujuan dari semuanya itu supaya saudara menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tapi kalau saudara nggak dapat identitas ini, kita berhenti berbicara, selesai. Tapi kalau saudara dapat ini, saudara akan mengalami breakthrough hari ini. Saya banyak banget nemenin anak muda yang ke psikolog, ke psikiater, yang papanya ninggalin mamanya karena papanya nggak mau hidup susah. Kurang ajar kan? Papanya kawin nggak mau hidup susah, cari janda kaya, ninggalin mamanya. Mamanya kecewa, cari berondong muda. Ini beneran loh. Anaknya sampai kena asam lambung. Waktu saya ngomong bahwa kita ini ketemu karena kamu dipilih Tuhan. Karena lewat hidup kamu akan ada proses-proses yang Tuhan buat. Orang-orang kagum. Karena lewat proses yang kamu alami pahit, Tuhan akan pakai kamu dahsyat. So, saya ngomong nih, kalau saudara hidup dalam keluarga yang gak harmonis, saudara gak betah di rumah even. Tapi saudara bisa ke tempat ini, bukan ke pub, ke diskotik. Buat saya itu cuma satu tanda bahwa saudara tuh dipilih Tuhan. Jadi stop mengasihani diri sendiri. Karena mengasihani diri sendiri membuat saudara nggak bisa lihat mujizat dan potensi saudara yang besar di dalam Tuhan. Setuju ya? Nah, saya mau dapat ini dulu supaya saudara ngerti bahwa saudara adalah orang yang luar biasa. Orang yang berdosa yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kita ini semua. Tadi di ibadah umum saya lebih nyambung. Seumuran. Saya cerita saya anak Capkau nongkrong di Lamceng. Loh, ini ada anak Capkau juga? Atau kita satu angkatan sebenarnya? Wih langsung, ngeblem. Terus di zaman saya itu ada diskotik yang namanya Stardust. Saya ngomong Stardust, wih kita banget. Wih dalam hati.
Nah, tapi saya ngomong, endingnya saya ngomong gini, kalau saya bisa ada di sini, kita ada di gereja yang sama. Artinya cuma satu, Tuhan intervensi hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar, saudara. Nah, tapi seringkali terhalang. Apa sih yang jadi penghalang kita untuk jadi saksi? Yang pertama, status. Kalau statusmu nggak jelas, jangankan jadi saksi, tujuan hidupmu aja nggak jelas. Iya kan? Nih kalau kamu tahu status kamu misalnya di dalam Tuhan, bangsa yang terpilih, kamu adalah imam, kamu adalah raja, kamu punya otoritas, kamu adalah pelayan Tuhan. Diajak nggak benar, diajak nggak kudus, pasti ditolak. Pacaran nggak benar, pasti saudara tolak langsung, jelas. Mau seganteng apa, mau secantik apa, nggak benar, gue tolak. Kenapa? Identitas kita jelas. Ada cowok deketin saudara misalnya ya, ini contoh. Mau ngajak yang gak bener. Saudara bisa dengan jelas berkata, no. Lu kurang ngajar. Kalau gua anak gubernur aja lu gak berani macem-macem. Gua anak raja di atas segala raja yang punya langit dan bumi. Lu mau macem-macem, ngaca lu. Keren kan? Bener. Anak saya saudara, puji Tuhan sih sampai hari ini tiga-tiganya belum ada yang pacaran. Saudara pasti mikirnya, iya karena gak laku pak, jelek anaknya sampean. Kagak. Saudara lihat bapaknya gini loh. Saudara tuh kalau menilai itu kan. Kenapa? Karena saya doktrin, saya ajarin, saya ngomong sama kokonya. Ingat ya, kalau mau pacaran tuh gak ada. Gak ada di Alkitab pacaran, ada tunangan. Kamu ingat, kalau kamu pacaran kamu gak bener, ingat adik kamu cewek, mama kamu cewek. Jangan pacaran sebelum kamu bisa cari uang. Kenapa? Teman-teman aku pacaran. Masa iya sih lo nonton di 21 datang ke papi, pi? Nope dong, pi. Apaan nope? Ya ilah, pi, 60.000 kali 2, 120, popcornnya 55.000, Coca-Cola. Kan lucu. Adiknya didatengin cowok-cowok. Wah, ke rumah. Saya bilang, suruh cowoknya masuk, nggak mau pi. Kalau nggak mau masuk, suruh pulang. Masuk langsung cowoknya. Iya. Terus kita ngobrol. Nanti saya cerita ya sambungannya ya. Ini kita sampai jam 5 kan? Saya ngomong, kenapa? Karena kalau kamu hubungannya bagus, kamu jadi saksi. Kalau hubungan kamu berantakan, kamu jadi batu sandungan. Kenapa? Bahkan kamu ceritain Tuhan aja gak akan berani. Kenapa? Kamu sendiri babak belur. Iya. Putusin. Kok kamu ikut Tuhan? Ikut Tuhan. Karena di dalam menyertai Tuhan, kamu akan lihat pembelaan Tuhan. Bener. Jangan takut gak laku. Ini saya ngomong sama anak saya. Kalau saudara kan laku, saya tahu. Jangan takut gak laku. Mereka nggak dapetin kamu, mereka rugi. Siapa yang ngomong ya tadi? Mana yang ngomong ya? Mana? Gue cuma mau ngajak lu salaman bro. Lu mantep. Lo. Kenyataannya kita nggak berani melayani, kita nggak berani cinta Tuhan. Salah satunya kita masih hidup dalam dosa kok. Dosanya anak muda nggak jauh-jauh kekudusan. Nah status saudara itu bangsa yang terpilih. Tuhan pilih dari sekian banyak supaya saudara menjadi muridnya. Supaya saudara pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Serius kok. Kalau saudara udah clear sama status, yang lain clear. Bahkan menikah pun saudara clear. Cari pasangan pun clear. Karena saudara jelas sama hidup saudara. Amin. Nah yang kedua apa sih yang menjadi penghalang? Males. Kita males untuk jadi saksi. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu kita males. Padahal saudara, tugas memberitakan perbuatan yang besar itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam amanat agung. Pergilah dan jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Tahu nggak saudara?
Kenapa saudara keren? Kenapa saudara diizinkan Tuhan glowing, bersinar? Karena saudara mau dipakai Tuhan jadi terang dan garam. Kalau saudara firm sama maksud dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara, saudara akan lihat banyak penyertaan Tuhan. Iya. Loh, saya itu hidupnya beneran, ini seriusan ya. Hidupnya hancur, gambar diri rusak. Saya itu dianggap anak yang ciong karena lahir. Saya lahir sebulan kemudian kungkung saya meninggal. Setahun kemudian papa saya meninggal. Terus kita jatuh miskin. Karena kata orang Kuamia, tau Kuamia ya? Masa daerah petak 9 Lamce gak ngerti Kuamia. Kanan kiri juga wihara. Saya itu lahir udah ada gigi. Jadi gak bagus lah kayak Dracula gitu. Gigi. Ya ini ciong. Jadi saya itu hancur banget karena saya merasa dibuang. Saya hancur-hancuran. Ya ngerokok, begadang. Wah, main biliar segala macam. Dulu mah biliar konteksnya masih jelek. Kalau sekarang mungkin udah ada biliar keluarga. Jelek lah. Di tengah-tengah kehancuran itu. Di ujung saya tuh naik motor kebut-kebutan lah segala macam. Di ujung itu saya ketemu Tuhan. Dan Tuhan ubah hidup saya buat saya bertobat sungguh-sungguh. Sampai akhirnya hidup saya diperbaharui. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Jadi waktu saya sadar, tujuan hidup saya berubah. Nah waktu tujuan hidup saya berubah, aneh loh. Yang gak suka kuliah jadi kuliah, biayain sendiri kuliah saya, punya bisnis, punya segala macam, bisa ini bisa itu. Sampai ujungnya pelayan Tuhan jadi pendeta. Tapi kenapa semua ini Tuhan provide dan Tuhan tuntun? Karena saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Nah tahukah saudara dalam segala hal yang saudara miliki, ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tujuannya apa? Lewat hidup saudara orang bisa melihat Kristus. Nah, kalau saudara dapat ini, saudara akan ngalamin breakthrough, saudara. Nah, yang berikutnya apa, saudara, yang buat kita nggak beritain Injil? Karena intimidasi, merasa nggak layak. Enggak lah, pastor, aku mah apalah. Ibarat makan nasi goreng mah aku cuma acar doang. Maksudnya apa? Boleh dimakan, boleh enggak. Cuma komplimen, cuma tambahan. Beda sama Pak David misalnya. Pak David itu kalau makan nasi goreng itu nasinya. Kalau sampai nggak ada nasi cuma gorengan doang. Beda sama aku. Nah iblis coba taruh pikiran-pikiran yang buat saudara ngerasa saudara nggak layak. Padahal saudara sudah dipilih Tuhan dan saudara layak. Oke, ayat ini saudara. Tahukah saudara buatan Allah? Bukan buatan Jepang. Bukan buatan Tanah Abang. Saudara buatan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita semua jatuh dalam dosa. Lalu ayatnya bilang gini, kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk lakukan pekerjaan baik. Saya mau beritahu, semua dalam diri kamu di dalam Kristus baik. Lu lakuin apa aja dalam Yesus baik semua. Yesus beri kamu hati yang baru dan roh yang baru. Nah, perbuatan baik ini bahasa Yunaninya agathos ergon. Agathos ergon itu gini, potensi, passion yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Yang kalau kita lakukan kita akan sangat passionate. Dan waktu kita lakukan orang lain diberkati. Waktu kamu lakukan, orang bisa lihat Tuhan dalam kamu. Contoh ya, saudara anak desain, saudara desain segitu passionnya. Waktu saudara desain sampai orang lihat gini, gila bro, desain lu keren banget. Gila, talented banget ya. Tuhan dahsyat ya bisa taruh orang sejago ini. Saudara hobi makan. Ih gila bro, lu makannya kacau banget bro. Maksud saya gini loh, semua yang kita miliki, kalau saudara lakukan dengan tujuan di dalam Kristus, Tuhan bisa pakai jadi berkat. Nah,
Saudara sadar nggak bahwa di dalam dirimu tuh ada potensi yang besar? Nah, kerusakan dosa, kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia rusak gambar dirinya dan kehilangan ini, saudara. Nah, hari ini kalau saudara tahu bahwa saudara udah sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, Tuhan mau pulihin saudara. Nih, ini juga ayat-ayatnya. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara paham gak kalau saudara ajaib? Saudara menyadari gak? Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang jelek, ada yang ganteng. Tapi semuanya mahakarya. Contoh. Setelah umur 30-40 tahun saya bersyukur kalau saya jelek. Kok ketawanya kayaknya ngenyek banget ya, puas banget ya. Serius. Dulu saya mengasihani diri. Kok saya nggak sekolah di Untar, nggak sekolah di Trisakti. Di zaman saya Untar Trisakti Binus bagus. Saya kok sekolahnya di YAI. Yayasan Akuntansi Indonesia, Yayasan Anak Ilahi. Kalau udah bertobat, kalau belum Yayasan Anak Iblis katanya. Karena saya tahu banget waktu saya bertobat, saya ada di kampus itu, tujuan saya cuma pelayanan. Menangin jiwa. Di angkatan saya ada 20 komsel di situ. Dijangkau. Kerjanya kuliah jangkau. Kuliah jangkau. Kita retreat bisa 500 mahasiswa. Nah kalau saya ke Untar. Ya pacaran gua. Kagak pelayanan. Loh ya bener. Tuhan tahu kelemahan saya di situ. Ditaruhnya di kampus YAI. Kagak ada godaan di sana. Si Enci ketawanya. Awas lu, nanti dilawat paling kencang lagi nangisnya. Beneran. Jadi Tuhan itu udah atur sedemikian rupa yang terbaik loh. Tahu gak saudara hari ini dalam kondisi yang terbaik? Kalau saudara bisa melihat dari kacamata Tuhan. Jiwa saudara menyadari gak? Daud tulis ini, dia bilang jiwaku benar-benar menyadari. Makanya tiap perang menang. Tiap perang menang. Kalah-kalahnya apa? Harusnya perang, dia nongkrong di loteng, ngeliat Tante Betsheba mandi, jatuh, hancur. Mau belajar apa? Dalam kehendak Tuhan, ketika saudara hidup dalam kehendak Tuhan, saudara akan menjadi manusia yang paling maksimal. Di luar kehendak Tuhan, saudara jatuh dalam dosa, habis. Nah, ayat ini saya mau bahas gini saudara. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah satu kali saya tanya sama Tuhan. Tuhan katanya Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Betul ya? Tuhan saya udah terima Yesus dan saya pasti selamat. Katanya begitu. Kalau saya gak mau melayani, saya gak mau bersaksi, saya gak mau ceritain tentang Tuhan, masalah. Apakah kasih Tuhan berkurang kalau saya tidak memberitakan Injil? Berkurang gak? Pilih salah satu coret yang gak perlu. Berkurang gak? Hah? Kalau gitu ngapain kesaksian? Mendingan kita nonton. Udah nonton belum yuk? Mission Impossible udah nonton? Saya tanya ya. Kalau saudara terima kasih dan kasih itu gak bersyarat. Kalau saudara gak ceritain Tuhan. Kalau saudara gak bersaksi tentang Tuhan. Kasih Tuhan berkurang gak? Enggak. Kalau gitu ngapain kita bersaksi? Kecil banget sih suaranya. Emang kenapa kalau lebih banyak yang kenal Tuhan? Ngaruh? Ayo. Nah, cerita ini nyambung ke yang tadi kesaksian siapa nih? Yang sok keren tadi di depan siapa? Siapa? Iya, saya ngomong sok keren tuh maksud saya dia nggak usah sok-sokan, emang udah keren. Jadi nggak usah sok-sokan kan bener dong. Ya.
Nyambungnya gini. Hidup kita nih berkaitan loh. Pemusik gak usah malu-malu, naik aja. Hidup kita nih berkaitan loh. Coba, Nautika coba maju ke depan. Ya. Nah, kenapa sih? Saudara mau bilang Daud dan Goliat? Tenang ya. Gini. Hidup kita tuh berkaitan. Waktu saya bertobat terima Tuhan dan sungguh-sungguh, Tuhan kasih saya hati buat menjangkau jiwa. Saya jangkau dia misalnya. Nah kalau saya jangkau dia, Tuhan yang sama pakai dia untuk menjangkau yang lain. Lalu saya tanya, kalau saya nggak jangkau dia gimana Tuhan? Ya sudah, Tuhan tetap mengasihi saya, tetap. Terus akibatnya apa? Dia nggak akan kenal Tuhan, dia tidak akan menjangkau yang lain. Hah? Jadi orang lain itu selamat nggak? Enggak. Kenapa? Karena semuanya sudah tertulis di dalam kitab sebelum hari-hari dibentuk. Di Tuhan udah bentuk nih, kamu akan begini, yang tadi maju ke depan akan begitu, lalu dia akan di SMS-in, di WA-in, terus dia jadi bertobat, dia datang, dia ngelayanin. Waktu dia kesaksian ada si Acong di belakang dengar, terus wih kayaknya iya ini gua banget, gua mau bertobat juga. Jadi hidup kita ini berkaitan. Terus saya bilang gini, Tuhan, kok Tuhan percaya sama saya? Kalau saya badung, kalau saya nggak ngelakuin, jawabnya apa? Karena aku mengenal engkau, aku yang membentuk engkau dengan tanganku. Engkau adalah mahakarya. Aku mengenal pribadi. Saya nangis loh. Sepercaya itu Tuhan sama saya. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan kalau selama ini saya ngecewain Tuhan. Itu yang sampai hari ini buat saya dalam pelayanan saya gila-gilaan sama Tuhan. Saya habis-habisan. Karena saya tahu keputusan saya untuk melayani bukan cuma untuk diri saya, akan mempengaruhi banyak orang. Silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau undang worship leader boleh maju ke depan. Kalau engkau hari ini merasa dirimu gak berharga, kalau engkau ngerasa engkau diremehkan oleh bahkan orang-orang yang kau kasih seperti mamamu, papamu, mungkin hari ini dengar baik-baik. Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.